Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin iwatul iman, sidang salat maghrib yang saya hormati, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita tidak eh, melaksanakan kajian kita karena sebulan lebih, karena kita konsentrasi menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Syawal ini kita mulai, hadirin ikhwatul iman, mudah-mudahan kita konsisten, dan yang terpenting adalah bagaimana kita membawa saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita untuk sama-sama duduk bersama dalam rangka kajian yang kita laksanakan ini. Karena semakin banyak jamaah yang mengikuti kajian itu, tentu semakin besar kesempatan untuk sosialisasi putusan tarjih. Karena bagi kita adalah tarjih itu adalah pijakan dalam melaksanakan ibadah. Yang sampai pada saat ini masih kita bahas tentang kaifiyatus salati ala Rasulillah. Bagaimana tata cara solat sesuai dengan Rasulullah yang dinukil oleh keputusan tarjih Muhammadiyah. Salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau adalah kondisi kita sekarang berada dalam kondisi dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, kita sudah sampai sebelum Ramadan itu pada halaman 240, ya, tentang membaca doa tasyahud, ya. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara kita meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, kemudian bagaimana posisi kita ketika kita berada dalam at-tahiyat, ya. Ada dua pendapat yang dikatakan di dalam tarjih. Ada yang mengatakan di dalam tarjih adalah hadis Zubair, ya, di mana Nabi tidak menggerak-gerakkan dalam at-tahiyat itu. Adapun hadis yang menggerak-gerakkan itu bersumber hadisnya itu adalah dari Wail bin Hujr, ya, yang oleh penilaian ulama-ulama tarjih ternyata hadis yang bersumber dari Wail bin Hujr yang menggerak-gerakkan itu adalah dinilai suzus, namanya anomali, mengalami penyimpangan, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Imam Baihaqi As-Sunan Al-Kubra jilid 2 189 nomor hadis 2787 yang ada pada halaman 239, ya. Nah, karena itulah Muhammadiyah putusan tarjih tidak menggerak-gerakkan, tetapi cukup mengacungkan jari kita ketika kita sedang tasyahud. Gitu. Halaman 240 ini adalah bacaannya, hadirin. Kalau yang sebelumnya itu adalah gerakannya, ya. Di mana menggerakkan itu pada halaman 239 itu disebut dalam tarjih ini setelah dianalisa, diteliti, hadisnya adalah mengandung anomali.
yang dilakukan oleh zaidah seorang rawi dalam sanad hadis tersebut. Jadi dalam hadis yang mengatakan summa rafa asba'uhu fara'aitu yuharrikuhu, itu di dalam perawinya itu ada salah seorang perawi yang bernama Zaidah namanya, Pak. Nah, Zaidah itu adalah salah seorang rawi dalam sanad hadis tersebut. Semua sejawatnya seperti Syu'bah, Sufyan Aswari dan Sufyan Al-Uyainah, Zuhair Abu Awana, dan lain-lain, semuanya merupakan perawi terpercaya. Nah, tetapi hanya ada Zaidah ini yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah menggerak-gerakkan. Padahal yang lainnya adalah tidak menggerak-gerakkan. Begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dalam kitab Nasruddin Albani umpamanya, memang Nasruddin Albani berpandu kepada hadis yang bersumber dari Wail bin Hujr ini. Summa rafa asba'uhu fara'aituhu yuharriku'a yada'u biha. Nah, jadi menggerak-gerakkan yang dianjurkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Ya. Nah, kemudian dijelaskan, nanti dilanjutkan Pak. Dalam halaman 239 itu, kemungkinan maksud menggerak-gerakkan telunjuk itu adalah mengacungkannya. Bukan menggerakkan dengan memutar-mutarnya. Jadi bisa dilihat dalam kitab Al-Baihaqi, dalam Sunan Baihaqi Al-Kubra, jilid 2, halaman 189, hadis nomor 2787. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Wail menceritakan bahwa sebagian orang terkadang tampak menggerak-gerakkan jari telunjuknya terlihat dari gerakan di bawah jubah. Pada saat itu kondisi sangat dingin. Sehingga terlihat Nabi memakai jubah itu karena kedinginan, sehingga seolah-olah dilihat adalah menggerakkan. Bisa dilihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, jilid 31, halaman 160, nomor hadis 18.870. Jadi inilah yang dijadikan dasar oleh tarjih, sehingga tarjih tidak menggerak-gerakkan, Pak. Nah, gitu. Ya, tetapi cukup at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Tidak menggerak-gerakkan. Gitu, ya. Bacaan dosa tasahudnya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, silakan dibaca. Yang 240 Pak, yang C Pak. Ya. Ya, jadi baca tasahud itu pasam sampai situ, Bapak Ibu, Bapak ya. Sebenarnya ada dua redaksi hadisnya itu, Pak. Ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Itu sahih juga hadisnya. Nah, dalam tarjih ini memakai kalimat at-tahiyatulillah was-sholawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam redaksi lain, bacaan at-tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Lillahnya itu di belakang. Dalam redaksi lain. Nah, kesininya sama. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu. Jadi ada dua redaksi memang hadisnya terkait dengan bacaan at-tahiyat. Nah, dari mana dasar hukumnya? Silakan dibaca hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Syakik Ibnu Salamah, hadisnya itu. 241.
Ya, itu dasar hukumnya, Pak. Kenapa kita harus membaca At-Tahiyatu Lillah? Karena hadisnya itu bersumber dari Syakik bin Salamah, Ibnu Salamah atau bin Salamah, riwayat Bukhari Muslim. Nah, tarjih itu kan ketika dia mengatakan A, pasti ada dasar hukumnya. Pasti ada hadisnya. Nah, kenapa kemudian tarjih memakai redaksi At-Tahiyatu Lillah? Karena disandarkan kepada hadis yang bersumber dari Syakik bin Salamah ini, bahwa Nabi membaca falyakul at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, setelah membaca itu, jika kamu sekalian membaca itu, kata Nabi, ya kan, ayyuhan nabi, setelah bilang begitu, dikatakan wabarakatuh. Fa innakum idza qultumuha asabat kulla abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardi. Nah, itu jawaban Nabi, Pak. Jadi ketika kamu membaca doa itu, kata Nabi, sampai wa ala ibadillah salihin, jika kalian membaca itu, hal itu akan meliputi semua hamba Allah yang soleh, yang ada di langit dan di bumi. Penjelasan Nabi ketika membaca At-Tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Begitu. Ya. Lalu kemudian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Gitu. Nah, ada nggak bacaan lain? Ya. Nah, bacaan yang lain itu dalam tarjih ketiga disampaikan, Pak, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Ada juga hadisnya beda dengan ini. Nah, tetapi dalam jilid pertama ini disampaikan oleh Rasul hadis yang oleh tarjih hadis yang bersumber dari Syakik bin Salamah atau Ibnu Salamah. Ya. Nah, kemudian lihat sebelahnya itu Bapak Ibu, Bapak-bapak, halaman 242. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut wattayyibatulillah. Lalu lillahnya itu udah terakhir. Nah, ini juga bisa dipakai. Gitu. Dari mana dasar hukumnya? Ibnu Abbas. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Riwayat Muslim. Yang menyampaikan redaksi hadis yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Jadi kita tinggal milih. Ya, gitu, Pak. Mau memakai at-tahiyatulillah, mau memakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah, boleh. Dua-duanya. Karena dijadikan dasar oleh tarjih dua hadis itu. Gitu. Nah, bagaimana yang paling bagus itu sebenarnya Pak variatif kita. Pada satu sholat kita membaca at-tahiyatulillah. Pada sholat nanti, pada sholat yang lainnya itu membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatut. Dan sehingga dua-duanya bisa dipakai. Bisa kita laksanakan. Gitu. Nah, ini yang paling bagus. Gitu. Jadi tidak monoton at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatut. Selama dasar hukum itu bernilai sahih. Begitu. Nah, dari mana dasar hukumnya Ibnu Abbas? Annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna. Jadi diajarkan Bapak Ibu redaksinya dalam yang kedua ini. Dari Ibnu Abbas annahu qala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu yu'allimuna tasyahhuda. Rasul mengajarkan kepada kami tasahud seperti beliau mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Ya. Yu'allimuna kama yu'allimuna suratu minal Qur'ani. Fakana yaqulu, maka saat itu Rasul berkata,
At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini yang hadis dari Ibnu Abbas. Kalau hadis yang dari Syakik bin Salamah itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Nah, jadi dua-duanya bisa kita pakai. Nah, ini Pak, ya tergantung kita, dan semestinya kita hafal semua karena kan bedanya itu hanya antara lillah dengan mubarakatus, itu yang bedanya. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus, sholawatut tayyibatu lillah. Nah, kita hanya terkadang memakai at-tahiyatul mubarakatus, sholawatut tayyibatu itu terkadang kita langsung kepada at-tahiyatu lillah. Kalau saya itu Pak. Nah, jadi dua-duanya itu adalah kalau kami pakai. Kadang membaca hadis dari Syakik, kemudian yang kedua terkadang hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Legalitas hadisnya adalah sahih. Nah, gitu Pak. Ya. Silakan lanjutkan Pak. Setelah selesai membaca tasyahud, dua telapak tangan tetap di atas paha, hanya saja jari-jari tangan kanan dijulurkan. Jadi dari kalimat at-tahiyatul itu Pak. Jadi tidak ada hadis yang menganjurkan sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada Pak. Gitu. Jadi Nabi langsung begitu at-tahiyatul baik mubarakatus shalawatut taibatulillah atau at-tahiyatulillah langsung Nabi. Gitu. Jadi tidak menunggu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini bedanya Bapak dengan apa namanya? Dengan pendapat saudara-saudara kita yang menunggu sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Padahal kalau kita tanya hadisnya itu susah. Karena nggak ada hadisnya. Seperti itu. Gimana Pak? Bisa saja, tapi kan tidak pernah dinampakkan. Nggak pernah disampaikan. Mana dalil yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Dia hanya berpendapat sebagai tasyahud. Padahal duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu ketika duduk tasyahud disangkanya baca syahadat. Tasawuf kan di sini syahadat. Asyhadu maka dia asyhadu an la ilaha. Hadisnya dia menggunakan hadis ini. Cuman ya, dia menyalahi hadis. Dia tidak sesuai dengan ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, kalau Nabi kan raddun. Nah, gitu. Raddun itu tertolak gitu kan. Nah, hanya kan yang punya legalitas nolak dan tidaknya itu kan Allah tidak pernah menyampaikan pada kita. Jadi itu hak prerogatif Allah, gitu ya kan. Tapi kalau kita berpandu kepada hadis ketika tidak sesuai dengan Nabi, raddun, tertolak. Baca tahiyatnya itu.
Nah, itu pendapat Pak itu, Pak. Itu pendapat. Nah, pendapat itu kalau dalam sholat kan harus butuh dalil, Pak. Nggak boleh kita lakukan kalau nggak ada dalil. Kalau sholat nih, Pak, ibadah itu harus dalil. Nggak ada dalilnya, jangan lakukan. Nah, itu kan pendapat. Mungkin pendapat imam ini, begitu kan. Diajarkan dari gurunya seperti itu, harus seperti itu. Ya kan? Bahkan kalau Nabi itu kan tidak pernah menjelaskan bahwa terdengar. Kecuali bacaan Al-Fatihah. Nah, itu yang ada dalam hadis. Ya kan? Ketika seorang sahabat membaca surat di belakang Rasul, lalu begitu berpaling, Nabi bilang, siapa yang membaca tadi? Karena ya Rasulullah. Saya Rasul. Kata Nabi, cukup besok-besok, Anda nggak usah baca surat. Cukup baca Al-Fatihah. Nah, gitu. Nah, perintah Al-Fatihah itu kemudian ada yang di bahasanya sepelan begitu didengar oleh diri kita atau cukup di dalam hati. Bahkan kalau dalam hati sebenarnya bergerak bibir kita, Pak. Minimal. Banyak. Tidak boleh hanya diam bibir kita lalu dalam hati saja. Nah, itu kalau dalam hadis. Gitu. Tapi kalau hanya didengar oleh diri kita apalagi baca tasyahud, nah kita kan butuh dalil, Pak. Ada nggak dalilnya? Nah, gitu. Nah, karena itu tarjih tidak mengajarkan itu. Nah, gitu. Ya, silakan, Pak. Hmm. Duduk. Duduk untuk at-tahiyat. Nah, itu tasyahud. Nah, makanya ada dua. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Gitu. Nah, ada lagi begini pemahaman mereka, Pak. Sebagai simbolisasi daripada keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan begitu, Pak. Nah, itu pendapat. Itu pemahaman. Nah, kita kan butuh dalil. Nah, itu. Macam-macam, Pak. Yu'allimuna yu'allimuna tasahhuda kama yu'allimuna surati minal Qur'ani. Rasul mengajarkan kami tasyahud. Maksudnya duduk dengan tasahud. Masalah bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Atau at-tahiyatulillah wassalawatu wat tayyibat. Nah, itu bacaannya hanya dua itu. Pak. Jadi yang dimaksud dengan tasahud itu adalah duduk ketika kita akan mengucapkan tahiyat. Tasahud namanya. Hmm. Ya. Di mana kita berpijak. Nah, ya. Hmm. 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 Kita udah bahas Pak kemarin itu sebenarnya di dalam tadi itu. Hmm.
jawabannya kita sholat ini menurut aturan Nabi gitu. Aturan Nabi adalah baca tasyahud adalah at-tahiyyatu mubarakatuh. Jadi ketika kita duduk langsung kita tidak terkontaminasi dengan yang lain. Tetap saya walaupun mamanya di mana saya di musola saya itu kan musola Nahdien. Selalu begitu tetap at-tahiyyatu dari awal. Nah, berbeda dengan gerakannya karena memang ada hadis innama ju'ilal imamu liutammima bihi. Nah, tetapi terkadang tergantung kita nggak yakin nih kita Bapak Ibu, Bapak-bapak dengan metode salat umpamanya yang tidak sama dengan kita tidak mengapa tidak sama dengan imam dalam satu kondisi gitu ya. Nah, tetapi memang yaitu yang saya sering ceritakan, saya dulu itu tidak pernah ikut dengan imam itu di musola saya itu. Kalau dia kunut ya saya tidak gitu kan. Nah, suatu ketika karena sering diomongin begitu oleh orang kan akhirnya ikut kunutlah saya pasang. Begitu kunutlah saya. Apa kata dia Pak setelah itu? Ternyata Muhammadiyah kunut juga sekarang ketika itu Pak. Sampai sekarang saya nggak lagi Pak. Gitu. Padahal kan hanya ingin kita supaya tidak terjadi perbedaan di masyarakat. Karena luar biasa Pak Rawabibi itu luar biasa. Hebat Pak Rawabibi itu. Gitu. Betul. Beda Ibnu Hajar sekarang. Itu disebutkan bahwa fi'il itu adalah rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang kedua. Betul. Nah, tapi saya cek ke ChatGPT, aplikasi ChatGPT, fi'il ini bukan rakaat yang kedua. Sholat 2 rakaat. Itu kan lain lagi. Iya. Makanya mungkin itu yang dipegang oleh orang-orang salaf. Dan yang menguasai medsos itu Pak memang mereka sekarang. Jadi hebat Pak. Betul. Kenapa muncul begitu? Menguasai medsos itu sekarang mereka. Di situ kalahnya organisasi lain. Medsos itu dikuasai oleh teman-teman kita. Jadi gampang dia merubah itu Pak. Muncul itu kan. Padahal kan rakaat ini itu adalah rakaat kedua Pak. Jelas terjemahnya seperti itu. Gitu. Dan yang paling penting kan kalau dalam masalah itu kan hadis yang disampaikan pendapat Imam Syafi'i Pak. Ketika sholat itu sudah berada pada salat akhir, hatta kana tikrati yang qodiya fiha salatul akhara rijlahul yusra wa kadalas syaki mutawarrikan. Jadi kalau itu salat sudah salat terakhir, enggak ada lagi rakaat setelah itu. Mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, maka masukkanlah kaki kiri Anda. Dan berdirilah Anda dengan tawarruk. Jelas hadisnya itu Pak sebenarnya. Nah, hanya kan mereka lebih banyak didoktrin oleh Syekh Nasruddin Albani. Gitu, Pak. Nah, saya tidak lagi terlalu kencang Pak ngomong itu sekarang Pak. Biasa-biasa aja gitu saya Pak.